Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang analisa dan perancangan sistem informasi akuntansi pada PT Minio Corporation. Pada video ini, akan dijelaskan tentang latar belakang perusahaan, struktur organisasi, pengendalian internal, serta flowchart dari masing-masing siklus akuntansi. PT Minio Corporation adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi oven elektrik. Perusahaan ini memiliki karyawan hingga berjumlah 300 orang. Oleh karena itu, perusahaan ini membutuhkan suatu sistem yang bisa mengatur kegiatan akuntansi dengan baik. Pada suatu perusahaan, struktur organisasi adalah bagian terpenting dalam perusahaan. Agar dapat mencapai sistem kerja yang baik, maka kami akan menempatkan personil kami pada posisi yang tepat. Dan berikut adalah rincian dari sistem kerjanya. Pengendalian internal. Pengendalian internal bertujuan untuk menjamin perusahaan agar tetap berjalan pada tujuannya. Pengendalian yang kami gunakan adalah nomor 1, stamp and signature, yaitu validasi menggunakan stempel atau tanda tangan. Yang kedua, pembagian tugas atau pemisahan tugas. Yang ketiga, tinjauan kerja, yaitu berupa tinjauan kerja dari pimpinan kepada karyawan. Yang keempat adalah original arsip. Pengendalian internal akan menghasilkan dokumen internal maupun eksternal. Untuk desain dapat dilihat sebagai berikut. Pada siklus akuntansi, terdapat 4 siklus utama. Siklus pertama adalah siklus pendapatan. Siklus pendapatan akan dijelaskan 2 proses. Proses pertama adalah proses penjualan. Flowchart dimulai dari customer yang membuat daftar pesanan barang, kemudian diberikan ke bagian penjualan untuk dibuatkan surat pesanan barang, dan diberikan ke bagian gudang. Bagian gudang akan menyiapkan barang dan membuat daftar persediaan, lalu diberikan ke bagian penjualan. Bagian penjualan akan membuat nota penjualan dan diberikan ke bagian pengiriman. Bagian pengiriman akan membuat surat jalan rangkap. Rangkap pertama akan dikirim ke customer beserta barang. Rangkap kedua akan dijadikan surat tagihan kepada customer dan sebagai laporan penjualan kredit untuk pimpinan perusahaan. Proses kedua adalah pendapatan kas. Flowchart dimulai dari bagian penjualan yang melakukan pengecekan nota penjualan dan membuat daftar tagihan, kemudian diberikan ke bagian penagihan. Bagian penagihan akan melakukan penagihan kepada customer. Uang yang diterima akan dicek dan diberikan ke bagian penjualan. Bagian penjualan akan membuat laporan pelunasan hutang dan diberikan ke bagian kasir. Bagian kasir akan membuat laporan penerimaan kas dan diberikan ke pimpinan perusahaan. Siklus yang kedua adalah siklus pengeluaran. Proses yang terjadi adalah saat pembelian barang dari supplier. Flowchart dimulai pada bagian gudang. Bagian gudang melakukan pengecekan dan membuat daftar barang yang dibutuhkan, lalu dibuatkan surat permintaan pembelian. Surat permintaan pembelian diterima oleh bagian pembelian dan dibuatkan surat pemesanan pembelian 4 rangkap. Yang pertama akan diberikan ke supplier untuk disiapkan barang dan dibuatkan nota
penerimaan dan juga faktur, kemudian dikirim, lalu akan diterima pada bagian penerima. Jika barang sesuai dengan surat pemesanan pembelian, maka akan lanjut pada proses pengecekan. Jika barang jelek, maka akan melakukan return dan dibuatkan surat return pembelian. Jika barang bagus, maka dibuat surat laporan penerimaan barang 2 rangkap. Surat laporan penerimaan barang akan melalui validasi ke bagian gudang dan diberikan ke bagian hutang dagang. Bagian hutang dagang akan menerima surat pemesanan barang, nota penerimaan dan faktur, juga laporan penerimaan barang. Lalu dibuatlah voucher pembayaran. Voucher pembayaran akan dijadikan cek pembayaran oleh bagian pembayaran dan diberikan kepada supplier. Pada siklus penggajian, flowchart dimulai pada karyawan. Karyawan memberikan data diri mereka ke perusahaan, biasanya sudah melakukan saat proses rekrutmen. Bagian HR akan melakukan rekap presensi, lalu rekap presensi diberikan ke bagian keuangan untuk dibuatkan slip gaji. Slip gaji akan diberikan kepada pimpinan untuk divalidasi dan kemudian diberikan ke bagian keuangan untuk diberikan gaji sesuai nominal slip gaji. Gaji diberikan ke HRD untuk dicek dengan rekap presensi, lalu diberikan kepada karyawan. Karyawan memberikan tanda terima slip gaji dan tanda terima diberikan ke HRD untuk dibuatkan laporan penerimaan slip gaji, lalu diteruskan ke bagian keuangan untuk dibuatkan laporan penggajian, dan laporan penggajian akan diberikan kepada pimpinan perusahaan. Siklus yang terakhir adalah siklus buku besar dan pelaporan. Sistem buku besar dan pelaporan memainkan sebuah peranan penting dalam sistem informasi akuntansi sebuah perusahaan. Fungsi utamanya adalah untuk mengumpulkan dan mengatur data dari sumber-sumber sebagai berikut. Yang pertama, setiap subsistem siklus akuntansi menyediakan informasi mengenai transaksi reguler. Yang kedua, bendahara menyediakan informasi mengenai aktivitas pendanaan dan investasi seperti penerbitan atau penyelesaian instrumen utang dan ekuitas dan pembelian serta penjualan sekuritas investasi. Yang ketiga, Departemen Anggaran menyediakan nomor anggaran. Kontrolir menyediakan jurnal penyesuaian. Untuk pengiriman barang, perusahaan PT Minio Corporation akan menggunakan kurir sendiri dikarenakan ada divisi yang mengatur tentang bagian pengiriman atau sopir barang. Sedangkan untuk penggajian akan dilakukan secara tunai karena prosesnya akan lebih hemat biaya. Salah satu aplikasi yang digunakan untuk sistem informasi akuntansi adalah aplikasi Zahir. Untuk tampilannya bisa dilihat sebagai berikut. Sekian dari kelompok kami, semoga video ini bisa menambah ilmu dan juga bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.